Pak Ari ini adalah bukan orang sembarangan, bukan sembarang orang. Beliau adalah guru YouTube-nya Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran Chandra Kirana hadir untuk Anda pada hari ini. Dan hari ini Chandra mau podcast ya dengan sosok yang luar biasa, Pak Ari Indriawan. Dan beliau yang punya jalan jajan kita. Ini keren banget teman-teman ya. Sebuah channel yang luar biasa. Dan langsung aja kepada Mas Chandra untuk menuju ke ruang atau mungkin studionya Pak Ari ya, yang luar biasa teman-teman. Dan untuk memimpin yang namanya podcast kita pada hari ini. Silakan Mas Chandra. Mari. Halo, Apa Bang kabar, Mari? Chandra. Alhamdulillah, baik banget. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Teman-teman, Pak Ari ini adalah bukan orang sembarangan, bukan sembarang orang. Beliau adalah guru YouTube-nya Chandra. Jadi teman-teman kudu terus nonton siaran Chandra Kirana. Insya Allah kedepannya akan semakin berkualitas ya. Seperti channel YouTube-nya Bapak ya, yaitu Amin. Jalan Jajan Kita. Iya, Oke deh. iya. Pak Ari, ini Chandra mau tahu dulu dong, ini lokasi kita berada di mana nih? Studioku sih ada di Bekasi, di Mhm. area Bekasi. Jadi ya lumayan jauh ya Kita berada di kalau seputaran area Bekasi. area Bekasi ya, Iya. di Pejuang ya? Bukan, ini kalau tempat wisata itu dekat sini ada danau apa itu? Marakas. Marakas Danau ya, Marakas. gitu. Dan yang lebih keren lagi, ini adalah komplek perumahan yang bisa dikatakan sultan lah teman-teman ya. Enggak, Karena memang di belum. Ubud ya. Belum lah. Oke deh. Pak Ari, jadi gini, ceritanya kan pada waktu itu kita kan belum kenal ya. Iya, Dan kemudian Bapak istilahnya langsung menyapa Chandra duluan ya, karena iya. memang itu adalah sebuah sesuatu yang luar biasa bagi Chandra, kehormatan lah, gitu kan. Disapa seorang YouTuber yang udah gede teman-teman, dan kalau kita lihat ya, kualitas dari video jalan jajan kita, itu bagus banget. Pak Ari, mau tahu dikit dong, Pak Ari untuk saat ini kegiatannya apa aja sih? Aku masih kerja kantoran ya. Jadi untuk YouTuber sendiri untuk Iya, berkecimpung dunia YouTube aha. itu hanya masih hobi. Oh Masih gitu. belum benar-benar fokus terjun ke Mhm. konten kreator atau ke YouTuber. Hmm. Nah, kebenaran kan bikin video juga nggak hanya di YouTube ya, ada di Mhm. Instagram juga sama di Iya. TikTok. Mhm. Untuk Instagram kita udah build udah cukup lama, jadi Mhm. followersnya juga udah lumayan. Baik. Tapi kalau untuk TikTok ini kita baru akan beranjak ke Mhm. sana Oke, gitu. teman-teman, pokoknya tonton terus sampai selesai video ini ya, teman-teman ya. Karena memang nanti insya Allah isinya daging semua. Insya Allah. Mari, mau Ya. tahu dong, Hmm. kita ke profil Pak Ari dulu ya. Oke, Untuk boleh. sejarah dari jalan jajan kita itu seperti apa sih awal bikin video pertama itu gimana? Awal bikin video pertama Mhm. itu grogi, takut, nekat. Grogi, takut, nekat. Nah, Mas Bro, oh ya aku di sini sama Mas kameramennya lucu. aku di sini berdua sama pasangan halal, tapi kita lagi nggak bawa anak dan kebetulan anaknya ada di dalam sini. Kemudian kan banyak ya yang namanya tema-tema YouTube tuh banyak ya. Kayak Iya. misalnya nih tema-tema pendidikan, kemudian tema-tema daily vlog ya. Iya. Atau mungkin jalan jajan kita, ada review juga, ada tutorial. Iya. Bapak kenapa sih memilih jalan jajan kita? Jadi gini, kita tuh sebenarnya keluarga yang seneng traveling. Aha. Keluarga yang seneng traveling, aku sama istri itu ketika kan penantian Mhm. kita punya anak itu kan lama ya 7 tahun. Jadi Mhm. sebelum punya anak itu kita seneng jalan-jalan. Gitu. Kita senang traveling. Mhm. Sayang ya kalau nggak Dokumentasikan ya. memorize, didokumentasikan. Akhirnya Aha. pada suatu saat Mhm. ada satu channel YouTuber juga yang jadi Aha. inspirasi gitu. Iya. Kemudian kita mulai coba video pertama kita tadinya Mhm. tuh in frame. Jadi istri tuh jadi talentnya, aku shoot, dia Iya. in frame. Hmm. Untuk cari konsep sendiri itu kita butuh waktu
satu atau tiga video lah, baru akhirnya kita Mhm. nemuin, oh ternyata konsep video yang enak buat kita tuh yang Yang ini seperti nih, sekarang ini ya. gitu. Karena ketika in frame itu nggak Mhm. terlalu nyaman di kitanya gitu. Mungkin Mhm. viewersnya bagus, viewersnya Mhm. nggak jelek. Iya, iya. Video pertama kita itu bisa 10.000 10.000 penonton ke atas, cuman Mhm. kitanya nggak nyaman, agak Mmm. lebih repot ya gitu. Apalagi Iya, iya. setelah kita kita punya anak, ada Mhm. baby, itu makin nggak mungkin untuk kita in frame. Benar. Jadi untuk nyari konsepnya sendiri Mhm. butuh beberapa saat untuk mematangkan konsepnya yang Oh gitu. menurut kita nyaman, Mhm. menurut penonton juga enak Iya, ditonton. baik. Pak, ini jangan-jangan ada juga nih, para penonton kita yaitu dari YouTuber pemula ya, Iya, kayak Chandra ya. Pak, mau tahu dong, kan yang namanya menjadi YouTuber ya, iya, itu kan pasti butuh modal ya. iya. Eee, itu Bapak sendiri nih modalnya apa saja nih? Baik dari kameranya seperti apa atau mungkin gimana sih? Kan ini juga udah modal banget ya, apa namanya, layar gede ya, monitor teman-teman ya. Udah bisa dikatakan ini YouTuber sultan teman-teman. Enggak lah. Oke, Jadi, gimana Pak? jadi Modalnya kalau apa aja sih? sebenarnya Mhm, kalau untuk yang pemula iya, banget itu mhm, nggak butuh gadget yang mhm, gimana-gimana ya, dengan model handphone biasa aja yang harga mhm, sekitar 1,5 jutaan iya, atau apa, dengan model handphone aja bisa edit kok. Kan sekarang mhm, udah banyak tuh, ada CapCut, mhm, ada apa, KineMaster dan iya, sebagainya heeh, untuk mempermudah. Yang penting itu tetap belajar. mhm, Jadi kita berani nyoba. mhm, Turun aja dulu. mhm, Turun aja dulu gimana sih rasanya ngambil gambar gitu kan. iya, Nanti terus kita lihat, kita upload. mhm, Orang banyak yang nonton nggak? iya, Kalau nggak berarti ada yang salah. mmm, Apa yang salah? Kita harus heeh, pintar analisa. iya, Kita harus punya channel perbandingan. mhm, Jadi misalnya Mas Chandra punya channel mhm, tentang pendidikan. iya, Mas Chandra harus nontonin mhm, channel-channel yang tentang pendidikan, mhm, yang view-nya besar, yang mhm, subscriber-nya udah banyak. mhm, Belajar dari situ, mhm, belajar dari orang, amati, tiru, modifikasi. Jadi nggak oke, sama-sama banget gitu. iya, Itu boleh kok. Nah, yang aku mhm, ambil jalan untuk mulai di YouTube ini kayak gitu. mhm, Awal mula itu hanya modal handphone, mmm, handphone aja. Jadi benar-benar mulai dari handheld, handphone yang mhm, dipegang gitu, ya iya, jadi dengan kualitas yang masih ala kadarnya aja. mhm, Mulai aja dulu. Coba mhm, nanti pas naik satu, naik dua, tiga video, mhm, kita lihat analis, oh gini, sambil kita belajar, gitu mhm, kan. Tekniknya, oke, belajar gimana konsep yang lebih disukai, itu kayak mhm, gimana sih, gitu. gitu. Nah, Mm-mm. kemudian teman-teman, Chandra kan kemarin ya, ketika bareng-bareng Pak Ari ya, Ya, waktu itu kan kita ke hotel 88 88, ya, ya, yang ada di Mangga Besar ya. ya. Itu Chandra, astagfirullahaladzim, subhanallah. Kenapa? Ngelihat alat-alatnya Pak Ari kan ya, beliau membawa kayak semacam Aku gimbal itu cuman ya, bawa stabilizer ya. ya, Itu gimbalnya gede banget ya. Itu udah berapa digit lah istilahnya harganya teman-teman, itu luar biasa teman-teman. enggak, Oke, Bapak ini kan video jalan jajan kita ya, ya, berarti kan sering dalam perjalanan lah ya, ya, kayak di mobil segala macamnya atau ya, mungkin review-review hotel dan juga berbagai tempat wisata yang saya lihat di sana ya. ya, Itu alat yang dibutuhkan untuk sekarang ya, tadi kan hanya handphone untuk pertama-tama di awal ya. ya. Sekarang udah ada apa aja nih Pak koleksinya Pak? Kalau sekarang sih Hmm, handphone, gimbal, mhm, sama dashcam. Itu pun dashcam di hmm, mobil itu hadiah ulang tahun dari adikku. oh gitu sebenarnya. Jadi Oh, nggak sengaja, heeh, akhirnya kontenku ada perjalanannya. Tadinya heeh, di kontenku nggak ada gambar mhm, ketika kita lagi di jalan, tapi karena heeh, adikku ngasih itu pas ulang tahun, tak pakai mhm, lah, ya udahlah daripada heeh, mubazir. Jadi akhirnya ada ketika kita lagi di jalan. Jadi cuman dashcam, mhm. gimbal, sama handphone, udah itu aja. Oh, dashcam itu kan kalau gimbal kan istilahnya stabil lah ya. Ya, Dashcam stabil nggak gambarnya? dashcam stabil. Stabil ya. Ya, Sesuai dengan eh, mobilnya kali. Maksudnya roda dan betul. settingan segala macam itu kali ya. Ya, dengan kaki-kaki Oh mobilnya gitu. semakin bagus mobilnya, Aha. semakin stabil. Oh, iya. Tapi enggak, tapi ini dashcam yang enggak terlalu mahal ya. Kalau di Kalau jalan yang rada-rada gerenjil-gerenjil itu gimana? Rada rusak tuh gimana ya Pak? ada sih Ada goyangannya. goyangan dikit Cuman ya. kalau dashcamnya yang Aha. harga di atas 1 juta, Mhm. itu dia udah ada apa? Udah ada kayak Stabilisernya ada. gimbalnya, Oh, udah ada ya. Oh. udah lebih enak lagi Iya lah. teman-teman ya. Itu dia. Ya, Jadi tadi yang Chandra garis bawahi teman-teman ya. Kalau di channel Jalan Jajan Kita itu beliau tuh istilahnya bisa dikatakan haram untuk asal upload teman-teman ya. betul. Jadi beliau itu mementingkan kualitas video, Ya, jadi kenyamanan penonton ya betul, teman-teman ya. betul. Pak, mau tahu dong Pak, kenapa sih kita harus ke kualitas video tuh Pak Gini yang Mas, ditekankan?
ketika kita Hmm. ibaratnya kita analogikan ke Aha, ketika kita mau beli makan di suatu tempat. iya. Mas datang ke restoran, Aha. ya taruhlah itu restoran makanan tradisional. Mhm. Harapan kita kangen pengen makanan, misalnya masakan Padang. Mhm. Kita pengen rasa masakan rendang yang enak. Mhm. Begitu kita datang, kita pesan makanan, kita Iya. cobain, Mhm. kurang bumbu, Mhm. pulang nggak? Balik lagi nggak ke tempat itu? Ya besok mendingan cari yang lain lah. Mending cari yang lain, ya kan? Oh gitu. Itu sama Eh, dengan seperti itu analoginya. iya. Jadi ketika kita berkreasi, Mhm. kita berkarya, ini Mhm. kan termasuk dunia seni ya. Iya. Jadi aku tuh pengen kasih Mhm. eh, all out gitu. Jadi Mhm. untuk yang nonton tuh selain informasi yang didapat, dia Iya. juga bisa nikmatin Mhm. Oh videonya. gitu. Hmm. Jadi istilahnya teman-teman kita ketika membuat video harus dipikirkan apa ya, penonton ya. Jangan Iya, kita asal upload. jangan Yang asal penting upload ya. kita suka, kita harus memikirkan penontonnya ya. Jadi Iya, subscriber kita itu adalah bisa dikatakan kayak misalnya pembeli dan adalah raja ya. Mungkin betul. beli itu seperti raja ya, Iya, subscriber kita ya. iya, Jadi kita kita harus perlakukan seperti itu. mau mereka itu seperti apa sih, gambar bagus segala macam atau mungkin Betul. temanya juga yang menarik dan sebagainya gitu kali ya. Iya, dan Nah, informatif. mhm, Yang penting informatif. Di dalam video kita juga harus ada mhm, unsur-unsur yang lengkap mhm, informasinya tentang tempat itu sendiri. mhm. Pak, entar dulu Pak. Jadi kemarin ya, Chandra sempat nonton yang video terbaru Bapak ya, yang ke Ya, hotel apa? Best Grand Mansion, Best Mansion. Surabaya. Iya. Nah itu juga saya dengarkan apa ya dari narasinya, ya, naratornya Ya, itu ada informatif juga ya. Maksudnya betul. itu sebelumnya apakah baca dulu atau googling dulu? Apa gimana sih Oke, persiapannya Pak? kalau untuk Aha. voice over itu, eh, kalau saya Mhm. itu kebiasaan nulis. Oh gitu. Jadi yang pertama adalah tentukan Mhm. judul dan thumbnail. Hmm. Setelah itu kita susun videonya. Mhm. Kemudian saya tulis Iya. untuk narasinya, untuk Hmm. voice overnya. Mhm. Jadi nanti yang isi suara itu tinggal baca. Mhm. Di tulisan saya terkadang tulis improvisasi, berarti dia bebas untuk improve apa Oh aja, gitu. Ntar dulu Pak. Tadi kan Bapak berkata harus ditulis dulu, ya, kemudian voice overnya ya, baca, itu baca, kemudian direkam kan ya. ya, Nah, tapi yang terjadi dalam hal ini ketika Chandra melihat video Bapak, ya. seolah-olah eh, yang baca itu, itu seolah-olah nonton video yang udah jadi, kemudian ini loh teman-teman, di sini anak kita lagi main nih gitu. Iya. Itu gimana sih Pak? Digabungin apa sengaja begitu apa gimana sih? Mas Chandra Hmm, pernah jadi penyiar kan ya? pernah, Pernah baca naskah ya pernah dong. seperti itu kira-kira. Oh Jadi gitu. ketika kita baca naskah kan nggak harus melulu seperti sesuai Iya. naskahnya, kita bebas untuk improvise. Iya, iya. Naskah itu adalah hanya guidance saja. Mhm. Istriku mantan penyiar. Mas mana? Penyiar mana Pak kalau boleh tahu? Di radio Surabaya, radio apa ya? Aku lupa Iya. lagi. Dia di Surabaya dulu waktu Iya. Mhm. muda pernah jadi penyiar 2 tahun. Iya, Jadi dia udah pantesan namanya. terbiasa, Iya. terbiasa olah Mhm. suaranya, terbiasa bicara, Mhm. sehingga ketika dikasih naskah ya dia udah nggak kaget. Ya jadi theater of mind-nya istri udah bagus lah ya. Betul. Nggak usah ditanya lagi teman-teman ya. Jadi Jadi banyak banyak faktor oh pendukung yang memang gitu. jadi privilege kita Jadi sebenarnya. seolah-olah saya itu berada di hotel mansion tadi ya. Ya, Gitu. Seolah-olah kita berada di sana ya. ya, Bayangin kita di sana, apalagi naratornya juga suaranya bagus, ya karena memang iya. penyiar radio juga. Dan kemudian ditambah kualitas videonya yang udah nggak main-main teman-teman ya. Nggak cuma Dan video sih, Mas. Nggak cuma iya, video, kualitas suara juga kita harus suara perbaiki. juga. Jadi video-video awal pertama Hmm. kita itu kualitas suaranya masih ya cenderung biasa aja. Itu mic-nya apa nih Pak yang dipakai Pak mereknya? eh Kalau mic untuk rekaman sendiri aku pakainya apa ya? Itu Rode. Oh deh. Jadi ketika rekaman ada di studio di dalam. Jadi Mhm. kita rekaman kita di ruangan tertutup Mhm. karena Rode itu dia menampung suara dari luar. Mhm. Jadi harus di dalam itu Oh untuk gitu. rekaman voice Berarti over. Bapak istilahnya ada studio yang buat audio sendiri ya? Iya, khusus Oh, audio. sono. Jadi nggak Kalau ada ini motor lewat lah gitu. nggak ada, ya motor lewat lewat, tapi cuman nggak Oh, kedengeran oh gitu. gitu sono. Karena rodenya Heeh. sendiri belum rode yang ada noise cancellation-nya. Iya. Nah, kalau di sini khusus Mhm. untuk saya editing gambarnya, Wah, video. seru Pak. Ini rumah Bapak kan gede banget Pak ya. Enggak gede. Dan di dalam juga suasana teman-teman ya. Ini berarti memang ada kayak studio gitu ya? Temboknya dikasih itu nggak?
Nggak ada. Cuman ini kebenaran bangunannya kedap ya. Jadi Oh, gitu. dari perumahannya dia Iya, udah di kedap. luar orang lewat nggak? Nggak Keren ya. kedengeran. Kalau ada motor pakai knalpot Oh racing aja gitu. kedengeran. Oh gitu soalnya teman-teman. Jadi ini memang apa? Perumahan di Ubud studio banget ya. Privilege Cuman lah. gitu berdua. Oke deh. Dapat Tapi privilege Pak, lagi. Chandra mau tanya lagi nih Pak. Tadi Hmm, kan Chandra sempat sempat apa ya? Sempat berpikir juga lah ya di rumah ya. hmm. Ini orang apa ya? Ngonten ya. Ini modalnya jutaan loh ya. Ke Surabaya, kemudian hotelnya juga bagus yang di hotel kamarnya kamar-kamar lux gitu yang di review gitu kan ya. Iya. Nah, Pak, itu biayanya dari mana sih Pak kalau untuk konten-konten gini, jalan-jalan jalan jajan kita ini? Dari gaji sendiri. Ngumpulin Berarti nabung. memang ada modal lah gitu. Nabung. Ada nggak endorse atau mungkin apalah gitu? Kalau untuk sekarang udah ada. Udah ada Tapi kalau alhamdulillah. misalnya baru mulai kan Aha, ya orang belum lihat lah iya ya. benar-benar. Tapi baru masuk tahun ini, tahun 2023 itu Mhm. endorsan baru mulai masuk. Subhanallah. Jadi alhamdulillah Mhm. hanya keluar ongkos aja. Oh gitu. Iya. Berarti teman-teman ya, ntar dulu Pak. Eh, trik tips untuk mendapatkan endorse seperti apa Pak? Lagi-lagi yang dilihat Mhm. adalah kualitas. Kualitas video itu ya? Ya, Oh gitu. ada channel yang Mhm. dia viewersnya banyak, Mhm. subscribernya banyak, Iya. tapi nggak dapet endorse. Ada. Aha. Itu yang videonya tuh gempa bumi. Oh Jadi gitu. dia ngerekamnya Aha. shaking, Iya. asal-asalan, ya pokoknya Aha. upload gitu. Aha. Itu susah untuk dapat endorse, walaupun Oh iya. viewers Mhm. dan subscribersnya banyak. Mhm. Coba sekarang lihat di TikTok, di Instagram, pasti kan udah bagus-bagus tuh. Iya. Ya kan di TikTok kan dia udah bagus kan apa Mhm. video yang dilihat yang dilihat Mhm. manajemen perusahaan itu hotel Mhm. atau wisata itu pasti kualitas gambar, Oh, subhanallah. konsepnya, Mhm. terus jelas apa enggak informasi yang ada di Mhm. situ. Iya, iya. Berarti ketika ada seorang bos ya berkata kepada sekretarisnya atau mungkin anak Iya, buahnya, tolong dong cariin iya, eh, YouTuber lah ya, kita mau iya, endorse ke mereka. Berarti mereka kan ngulik YouTube kita kan ya, iya, channel kita. iya, Terus pasti sekretaris itu kan melihat kualitasnya gimana segala macamnya iya. gitu ya. Nggak cuma Nah, kualitas. Jadi mhm, aku sempat ngobrol sama iya, salah satu owner mhm, yang ngundang aku. mhm, Itu ada beberapa poin. Yang pertama itu dilihat jumlah subscriber, mhm, kemudian jumlah viewersnya, iya, baru masuk ke kualitas video. gitu. Ya, jadi subscribers dan viewers itu penting juga Mhm, memang, tapi masuk lagi yang penentu jadi mhm. dipanggil atau enggak, itu kualitas videonya. Kualitas video dan Eh, juga konsep segala macam konsepnya, informasi yang konsepnya, ada di dalamnya, Pak ya, ya, konsepnya gitu. cocok nggak dengan Mhm, tempat yang mau di review. Jadi mhm, apa namanya, dia juga mikir, oh ya ini mhm, tempatku, misalnya kemarin yang ngundang kan dia villa ya, mmm, villa itu ternyata cocok sama taste-nya dia, sama mhm, rasanya, oke, seleranya dia cocok, jadi iya, dipanggil lah gitu. bahkan sempat mau dipanggil 2 kali gitu ya. Iya, itu tempat wisata Itu di daerah mana, Pak? Di daerah di Bogor apa? Bogor. Oh, kalau Bogor. "Mas, kalau ke sini lagi dong, review lagi dong, iya, ada yang baru nih bangunannya nih," gitu. iya kayak gitu. Jadi waktu pertama Gitu, datang iya, masih belum selesai semua memang. mhm, Nah, sekarang iya, nih dia udah katanya udah ada pengembangan lagi, oh gitu. disuruh review lagi. Ya entar kalau misalnya nih, istilahnya Bapak sibuk nggak mau datang, Chandra suruh ke sana aja deh. Boleh. Nanti Aduh, direkomendasiin. iya makanya Atau mau jadi kita collabs bareng? iya sama nanti ya. Jadi, sebelum kemana-mana, istilahnya sebelum Chandra mendapatkan endorse dan segala macam, Chandra harus, apa ya, berguru dulu. Harus nanti kan jadi gini teman, standar Pak Ari ya pasti udah tinggi banget ya teman-teman, dari Iya, kualitas videonya, sinematiknya, iya, kemudian informasi-informasi yang ada di dalamnya. iya. Nah itu Chandra sedang menuju ke sana ya teman-teman. Jadi tolong nanti teman-teman bisa nilai, bisa konten Chandra itu harus Anda nilai, atau mungkin Anda kalau Anda kurang puas, langsung komen ya. Tapi kalau Iya, Anda puas, langsung kasih tahu tetangga-tetangga kalian ya. di-share. Ini Chandra pernah dapat ini dari rumah makan sederhana. Oh, Gitu ya. pas makan. Jadi pokoknya teman-teman ya, jalan jajan kita ya. Iya, Ketik jalan-jalan. di YouTube-nya, Iya, jalan jajan kita. iya. Isinya tentang, Review hotel, mhm, review tempat wisata, oke, sama sesekali ada kuliner. kuliner juga ya. Iya. Oke deh, mantap teman-teman. Heeh, Jadi teman-teman usahakan untuk tonton videonya Pak Ari ini teman-teman ya. iya. Dan ini kita semua harus belajar dari beliau lah ya. Kemudian kita harus tanya, beliau belajar dari mana Pak? Untuk Aku kiblat Bapak nih. untuk belajar Mhm, banyak ya. Jadi mhm, channel-channel belajar itu banyak di YouTube. iya, Ada yang apa?
ya tentang teknik pengambilan gambar, tentang editing itu Iya. aku jujur belajar dari YouTube sendiri. Jadi kita nggak boleh cepat berpuas diri ya tentang udahlah kita segini aja Iya. udah cukup kok, banyak yang nonton, nggak gitu. Tetap Oke. harus belajar ningkatin skill, konsisten. Oke. Nah, kemudian kan sekarang kan banyak ya konten-konten podcast ya, Pak. Itu kalau boleh tahu untuk audionya atau mic-nya harus pakai apa nih, Pak? Harus pakai apa? Itu Ya, terserah. kan hari ini kan kita pakai merek ini ya. Ya hari ini kita, TNW ya. iya hari ini kita Oke. pakai TNW. Oh, gitu. Ini researchnya lumayan loh. Jadi ngebandinginnya dari banyak merek, Boya, Iya. dari Rode, dari Saramonic sendiri. Yang paling mendekati dengan kualitas Saramonic itu sementara ada di merek TNW. Iya. Kirain merek Boya. Oh, ini teman-teman. Jadi teman-teman ya, hari ini Chandra mau pakai mic beliau teman-teman ya. Jadi teman-teman pakai TNW lah ya Iya. dalam hal ini. Nah, ini juga nggak terlalu tinggi, Pak ya, budgetnya, Pak ya. Enggak, ini sekitar 500-600 ribu lah. 500 ribu udah dapat, Pak ya. Dan dia udah ada noise cancellation-nya. Suara teman-teman. Ya, Jadi udah bersih suaranya. suara-suara lain kabur, Pak ya. Iya. Oke deh, Pak. Pesan apa nih, Pak, untuk para YouTuber pemula ya yang nonton acara ini dan juga pada masyarakat pada umumnya? Iya. Kalau mau jadi jangan lihat enaknya aja. Semua proses itu sakit. Iya. Tapi akan indah pada akhirnya. Ya. Jadi konsisten, mulai dulu, kemudian konsisten, jangan males. Kebanyakan YouTuber pemula adalah males. Jadi ada momen harusnya konten, dia enggak, dia hanya hahihi dan sebagainya. Itu udah nggak boleh. Iya, baik. Gitu. Jadi sakit dulu, sakit apa, susah-susah dulu nggak masalah. Konten kreator tuh tidurnya 4-6 jam sehari, nggak lebih. Lalu, Pak, ini kan Bapak apa ya, di rumah kan semacam ada studio lah ya, studio untuk edit. Studio mini lah. Ini luar biasa. Ini udah lama apa belum, Pak? Udah dari sejak awal konten udah kayak gini ya. Berarti mau Bapak berpikir itu udah sejak awal ya? Udah matang. Nanti gimana, Iya. yang belum ada apa segala macamnya apa, Iya. alatnya apa saja gitu. Iya. Kalau misalnya belum ada, itu gimana caranya biar ada gitu. Betul. Aduh, teman-teman, ternyata untuk menjadi orang kreatif itu adalah dari A ditambah B sampai dengan sesuatu yang baru ya. Iya. Bukan dari tidak ada apa-apa menjadi apa-apa, itu adalah Allah ya. Iya. Jadi teman-teman ya, itu yang harus dipikirkan ketika Anda ingin menjadi YouTuber. Itu dibaca dulu alatnya apa saja sih, kemudian cara mendapatkannya bagaimana. Kalau misalnya nih, dan nggak usah maksakan ya. Jadi tidak usah memaksakan, oh harus HP bagus, oh harus pakai mic yang mahal. Enggak juga. Banyak konten kreator yang dia masih sekolah. Ada channel anak SMP, dia masih SMP tapi dia bikin channel main sama teman-temannya. Bagus sih memang. Jadi ngedidik dia lagi main apa, pramuka gitu. Naik bagus. Gitu. Jadi taste of art-nya harus ada. Luar biasa teman-teman. Jadi kita apa ya, kalau orang memanah teman-teman ya, memanah itu kan anak manahnya harus bagus lah ya. Harus bagus. Busurnya harus kuat juga ya kan. Kemudian istilahnya menariknya juga harus kuat ya. Tapi bahan-bahan dari anak panahnya sendiri kan nggak harus yang titanium bagus gitu kan. Dari kayu bambu aja kalau misalnya memang kita bisa presisi udah bagus gitu. Nggak harus mahal. Dan ketenangan segala macamnya itu harus semuanya harus bagus lah. Harus yakin. Yakin gitu ya. Harus yakin. Oke. Kemudian insya Allah dengan hal itu ketika udah apa namanya, itu bidikannya insya Allah tepat lah, pas ya. Oke deh, baik. Pak Ari, terima kasih ya. Oke, iya sama-sama. Terima kasih banget udah mampir. Menjamu Chandra tadi dengan sebuah minuman teh luar biasa. Hari ini ada kopi juga. Ini kopi apa nih, Pak? Ini nyebutin merek nggak apa ya? Ini top kopi, top kopi. Luar biasa. Jadi, aku favorit itu top kopi. Mantap teman-teman. Ya, ini favoritku top kopi. Ya. Teman-teman, itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu di waktu dan film yang tidak berbeda. Masih di siaran Chandra Kirana, dan hari ini kolaborasi atau mungkin collab dengan Jalan Jajan Kita. Masih ya, Pak? Oke, terima kasih Mas Chandra. Waalaikumsalam.